Shalom jemaat Tuhan yang ada di Slibin. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua terberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Semua telah dilawat oleh hadirat Tuhan. Yes. Haleluya. Sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya kali kedua menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Slibin. Sebelum lockdown dulu nih, sebelum tahun 2020 Desember ya saudaraku ya. Dan puji nama Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Sudah lama saya rindu ya saudaraku ya, seperti kita kumpul dulu. Kalau dua pengerjaan rumah yang luar biasa Tuhan ya saudaraku melawat kita. Sungguh sangat merindukan dan puji Tuhan, melalui hambanya Tuhan tugaskan saya di sini menyampaikan kebenaran Tuhan tempat ini. Amin. Perkenalkan diri saya, nama saya Roma Ritonang. Siapa Bora Ritonang sini? Ada Bora Ritonang? Oh enggak ada ya. Tapi di tat saudara, amin. Amin. Yang melahirkan saya Wuruna Baban ya saudaraku ya. Dan saya sudah menikah. Suami saya Marga Ginting. Ada Wuru Ginting? Enggak ada juga. Oh haleluya. Tetap semua saudara, amin. Amin. Saya sudah menikah, saya sudah dikaruniakan Tuhan anak-anak yang handsome, 2 orang ya saudaraku ya. Umurnya 11 tahun dan 7 tahun, 8 tahun. Puji nama Tuhan juga, mungkin saudara berpikir kenapa di tempat ini, kenapa gak bersama keluarga. Puji nama Tuhan, saya masih terikat dalam pernikahan kudus bersama suami saya. Tetapi saat ini saya mengikuti proses dari Tuhan. Mengikuti proses mungkin harus diuji dari ekonomi keuangan. Jadi saya harus bekerja ke sini dan dimana kita tahu kalau lelaki ke sini agak susah kerjanya ya kan saudaraku ya. Jadi saya memutuskan untuk kerja ke sini tapi atas kesepakatan bersama dengan suami. Demikian ya, umur saya 38 tahun. Sudah tua ya saudaraku ya, saudara masih muda-muda, masih antusias memuji menyembah Tuhan, amin. Amin. Tetapi luar biasa Tuhan kita, amin. Tuhan memakai siapapun, mau yang tua, mau yang muda, sangat bersyukur saudara dari usia muda dipakai Tuhan, amin. Sebelum saya bertobat dulu biasa-biasa aja. Saya dulu dari HKBP ya saudaraku ya, tahun 2008 saya lahir baru. Waktu itu saya lahir baru di Batam ya saudaraku ya, lahir barunya di Batam, sudah melayani dulu di sana, puji nama Tuhan. Sampai ke sini pun Tuhan tetap panggil saya untuk melayani dengan pelayanan yang dulu tidak pernah saya pikirkan ya saudaraku ya, pelayanan yang lebih besar daripada ini ya. Biasa dulu hanya WL, singer seperti itu ya saudaraku ya. Tapi luar biasanya Tuhan pakai lebih lagi saudaraku ya, Tuhan percayakan lebih lagi dan saya percaya semua tempat ini pasti dipakai Tuhan, amin. 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 Haleluya. Saya ngomong aja saudara, satu buah ini ya saudaraku ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya rindu yang anak-anak muda mengatakan, saat saya katakan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, antusias, katakan demikian, amin. Siap saudaraku? Oke, jemaat Tuhan yang ada di Slibin, siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Antusias. Antusiasnya enggak semua. Kayaknya masih nggak muda, padahal saya rasa saya dengan mami yang di sini yang paling tua ya. Katakan sekali lagi, antusias harus gitu. Macam mana sih antusias itu yang semangat yang berkobar-kobar gitu loh. Semangat gitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Sekali lagi saya sapa, siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Antusias. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan, maka kita haleluya. Baik, kebenaran firman Tuhan yang mau saya sharingkan buat saudara di tempat ini dan sama-sama kita belajar. Saya juga belajar ya saudaraku ya, mungkin saudara lebih, apalagi yang sekolah STT ya saudaraku ya, lebih luar biasa lagi mengenai firman Tuhan. Tapi saya percaya semuanya kita dipakai Tuhan, amin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada Injil Matius 8. Injil Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yang sudah dapat katakan haleluya. Belum semua kayaknya haleluya. Yang gak bawa Alkitab, handphone kudusnya dikeluarkan, ya kan? Oke, saya sapa sekali lagi. Siap, ini sudah dapat semuanya? Amin, haleluya. Saya rindu kita bacanya secara responsori ya saudara ya. Saya ayat yang kelima, nanti saudara selanjutnya. Haleluya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat ketujuh, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang yang tidak orang Israel. Ayat ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Sama-sama kita baca yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka prajurit itu juga sembuhlah hambanya. Amin, saudaraku. Amin ya. Saya percaya saudara sudah berulang kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan mungkin saudara di dalam kul saudara sudah pernah sharingkan kepada teman sekul saudara, atau mungkin hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala kul sudah mungkin pernah juga menyampaikan. Tapi selalu waktu Tuhan yang terbaik, amin. Dan kembali kita diteguhkan lagi saat pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan suatu kebetulan, amin. Amin, saudaraku ya. Dan saya ambil temanya di sini, iman yang berdampak. Sekalian saya katakan iman yang berdampak. Mari sama-sama kita katakan. Iman yang berdampak. Amin, haleluya. Saya percaya nanti semua jemaat Selibin setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini memiliki iman yang berdampak, amin. Haleluya. Dan saya katakan di sini, iman seperti apa sih yang berdampak itu? Iman seperti apa? Dan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan sama-sama kita belajar, amin. Haleluya. Hal yang pertama yang mau saya sampaikan adalah di tempat ini, yang ayat yang kelima katanya, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Di sini katakan iman yang terus mencari, nomor satu ya saudara ya, iman yang terus mencari dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, amin. Seorang perwira ini dikatakan bukanlah orang yang seperti katakan bukan Yahudi ya saudara ya, bukan Kristen gitu, tapi perwira ini adalah perwira Roma ya saudaraku, ditulis dalam Alkitab ini saudaraku ya. Dia orang yang gak percaya. Dia orang yang gak percaya, tetapi dia datang, punya iman sama Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, mengatakan kalau Tuhan itu akan menyembuhkan hambanya, saudaraku. Di sini dikatakan luar biasa, saudaraku, seorang perwira ini, saudaraku yo. Dan mari kita mencontoh, saudaraku ya, iman seorang perwira ini. Iman yang luar biasa yang dimiliki perwira ini, alangkah luar biasanya kalau kita juga memilikinya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan Yesus kita, yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Saya rindu setiap kita belajar ya saudaraku, saya juga belajar, sama-sama kita belajar di tempat ini. Mari sama-sama kita mencari Yesus. Mari sama-sama kita berharap hanya pada Tuhan Yesus. Kesembuhan, pemulihan hanya datangnya daripada Tuhan, amin. Amin saudaraku. Dan yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara di ayat yang ke-6, hamba itu berkata, perwira itu berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia datang bukan untuk dirinya sendiri. Di sini dikatakan iman yang meresponi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin di bilik kita yang saudaraku ya, mungkin di kampung kita yang belum mengenal Tuhan.
Di sini seorang perwira yang luar biasa, kerendahan hati datang secara pribadi sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Ketika kita sudah mencari, jangan cuma mencari aja. Jangan cuma mencari dan berharap, oh nanti dia kan hebat, kayak gitu. Dia Tuhan, pasti sembuhlah. Tapi harus juga dengan kerendahan hati. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Amin, saudaraku. Baik, yang ini yang luar biasa dari seorang perwira ini, dia datang sendiri sama Tuhan secara pribadi. Jangan cuma datang aja, tapi dengan cuma dengan cuma mengharap kita diberkati gitu. Bukan berkat yang mau kita harus apa dari Tuhan ya saudaraku, bukan hanya berkatnya. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah proses dalam kehidupan kita, setia. Mari taat dalam setiap proses yang dari Tuhan, bahwasanya setiap proses yang daripada Tuhan datang kepada kita mendatangkan kebaikan. Amin. Saya juga sedang diproses Tuhan, saudaraku ya. Ya, saudara mungkin tahu bagaimana rasanya harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Saya seorang ibu yang harus meninggalkan anak, tapi saya ikut proses Tuhan gitu ya, saudaraku. Iya, masa iya sih proses dari Tuhan harus seperti itu? Ya ikuti aja gitu. Ketika Tuhan mungkin waktu itu menguji saya dari ekonomi keuangan ya, ketika saya bertobat ya saudaraku ya, ketika saya bertobat, mungkin beberapa orang yang telah bertobat itu diuji dari sakit penyakit. Mungkin saudara pernah banyak melihat kesaksian-kesaksian dari YouTube ya saudaraku ya. Ada yang dari sakit penyakit, ada dari segala macam. Tapi saya diuji Tuhan dari ekonomi keuangan saudaraku ya, di mana sedikit saya saksikan buat saudara di tempat ini. Ketika kami sudah memulai rumah tangga saudaraku ya, ketika kami sudah sama-sama lahir baru waktu itu ya, luar biasa rencana Tuhan menangkap kami waktu itu. Ketika itu kami sama-sama, saya dari HKBP, dia dari Katolik ya saudaraku ya. Jadi waktu itu semuanya dipersulit saudaraku, semuanya dipersulit untuk kami menikah gitu saudaraku. Tapi setelah saya pikirkan, setelah saya mengenal Tuhan lebih lagi, oh ini mungkin rencana Tuhan untuk saya mengenal dia lebih lagi. Waktu itu saudaraku semuanya dipersulit. Waktu itu kami udah ikuti semua arahan daripada pastor ya saudaraku ya di sana. Dia bilang, kalian harus belajar dulu, kalian harus ini dulu, harus ada tanda tangan, harus ini, harus itu. Oh puji Tuhan, saya mengenal satu orang teman saya sudah pelayanan di sana saudaraku ya. Dia mengajak saya waktu itu. Pertama saya jujur di depan saudara tempat ini, saya dulu anti karismatik ya saudaraku ya. Apa sih karismatik itu? Nangis-nangis, apa sih? Habis nangis-nangis, tepuk tangan, nangis-nangis gitu ya saudaraku ya. Tapi luar biasa cara Tuhan saudaraku ya. Waktu itu teman saya itu entah dari cara Roh Kudus mungkin untuk menangkap saya dan suami saya waktu itu ya. Dia mengajak dan saya rasa terbuka hati saya gitu ya, rasa terbuka dan saya ikuti. Dulu saya GBI di sana saudaraku ya, GBI Alpha Omega dulu. Jadi saya ikuti, baru setelah lama beberapa bulan kami ikuti, kami mengajukan pernikahan. Setelah kami mengajukan pernikahan saudaraku ya, ada konseling ya. Kalau di karismatik ada konseling, itu konseling pernikahan seperti apa dan di situ semua diterangkan. Oh luar biasa Tuhan, berarti ini cara Tuhan untuk menangkap saya menjadi alatnya gitu saudaraku ya. Di situ saya sangat bersyukur di tempat ini dan kembali lagi dipakai Tuhan saudaraku ya. Itu proses daripada Tuhan, saya terus ikuti sampai sekarang. Tuhan masih proses ya saudaraku. Setelah kami berumah tangga, digoncang ekonomi sampai pernah gak ada beras saudaraku ya, gak ada beras di rumah. Tuhan harus bagaimana ini Tuhan? Anak saya gak akan makan lagi gitu ya saudaraku ya. Jadi puji nama Tuhan, waktu itu masih terus berusaha yang ke ladang orang lah, semua kami kerjakan dulu ya saudaraku ya. Tapi waktu itu saya berkata, Tuhan gak mungkin gini-gini terus. Anak saya akan semakin besar dan biaya akan semakin besar. Saya katakan seperti itu sama Tuhan. Dan waktu itu saya mengajukan ada lowongan ke sini gitu ya saudaraku ya. Jadi saya bincang dengan suami saya, bagaimana kalau gini-gini. Awalnya sangat berat ya saudaraku, harus meninggalkan anak. Waktu itu umurnya masih kecil ya saudaraku. Umur anak saya yang kecil dulu saya tinggalkan itu umur 3 tahun. Tapi puji nama Tuhan, setelah saya di sini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini, dari mulai asar dulu dan terus diangkat Tuhan. Luar biasa Tuhan itu dalam hidup saya saudaraku ya.
Saya lihat pekerjaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan rumah tangga saya, saudaraku. Sekalipun kami berjauhan, kami tetap jaga komunikasi. Anak-anak saya juga tetap istilahnya nggak nuntut banyak-banyak, pulanglah inilah, masa gini-gini, nggak seperti itu ya saudaraku. Tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa, mereka sehat-sehat, saya juga di sini sehat, dipakai Tuhan luar biasa. Jadi sama-sama kita miliki iman yang berdampak di tempat ini, amin. Luar biasa Tuhan memelihara hidup saya, saudaraku ya. Mungkin demikian kesaksian saya terlalu panjang, kita kembali kepada firman Tuhan. Luar biasa seorang perwira ini, saudaraku, yang dimana di sini dikatakan juga yang nomor 3, saudaraku, saya mau sampaikan iman yang peduli kepada orang lain. Iman yang peduli kepada orang lain. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Pedulilah sesama kita. Pedulilah sesama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pedulilah kepada semua orang, mungkin teman sebilik kita, sekalipun mungkin banyak penolakan, itu pasti. Tuhan Yesus saja ditolak dulu ya saudaraku ya. Tuhan Yesus saja di kampungnya sendiri dulu banyak penolakan, dikatain itu kan anak tukang kayu, apa sih mujizat apa sih yang dibuatnya. Makanya dulu Tuhan Yesus nggak banyak melakukan mujizat di kampungnya saudaraku ya. Tuhan Yesus saja ditolak itu. Mari kita memiliki iman yang berdampak kepada orang. Iman yang peduli terhadap orang lain. Amin. Misalnya kawan kita lagi sakit, kita yang sudah mengenal Tuhan, kita doakan dia. Ya kan saudaraku ya? Amin saudaraku. Kita mau melakukannya. Amin. Haleluya. Dan kita lihat luar biasanya Tuhan Yesus kita. Ketika kita datang mencari Tuhan, ketika kita datang mencari Tuhan tadi, berharap sama Tuhan dengan kerendahan hati kita dan peduli sama orang lain, lihat respon Tuhan yang luar biasa. Kita baca ayat yang keberapa tadi saudaraku? Haleluya, ayat yang ke-7 saudaraku. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Bayangkan, sendiri Tuhan loh, dia Tuhan. Ketika perwira itu datang sama dia, saudaraku ya, ketika perwira itu datang dengan rendah hati, mengatakan, hambaku sedang sakit. Mungkin kita buat ininya, ilustrasinya, pembantuku sakit. Bukan dikatakan di sini istriku atau anakku, enggak ya saudaraku ya. Kalau istilahnya istri kita atau istri dia gitu, atau anak dia, itu masih dirinya sendiri. Tetapi di sini hambanya, mungkin pembantunya, atau mungkin bawahan-bawahannya ke bawah-bawahnya saudaraku. Itu kepedulian seorang perwira ini luar biasa ya saudaraku ya. Dan Tuhan merespon saudaraku. Yesus langsung merespon. Amin. Ketika kita datang sama Tuhan dengan rendah hati, jangan cuma datang aja ke gereja, udah datang. Nanti siap dengar firman Tuhan, pulang. Tapi ketika kita datang seperti perwira tadi, datang mencari Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan dengan rendah hati peduli sama orang lain, Tuhan meresponi. Amin saudaraku ya. Sedangkan kita membawa persoalan orang lain, Tuhan peduli, apalagi persoalan kita. Amin ya saudaraku ya. Saudara boleh paham cara saya berbicara ya saudaraku? Mungkin agak belepotan, minta maaf, masih kalau agak-agak goyang suaranya, saudara paham-paham lah ya saudaraku ya. Haleluya. Dan di sini juga ketika Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya, kembali lagi perwira ini dengan rendah hati mengatakan, aduh Tuhan, aku nggak layak lah menerimamu di rumahku, kayak gitu ya saudaraku ya. Dengan rendah hati lagi seorang perwira ini. Bayangkan dia seorang perwira. Kita boleh ilustrasinya seorang manajer. Kita kan biasanya dengan manajer, supervisor ini ya saudaraku ya. Seorang manajer datang mencari Tuhan Yesus. Saudara tahu kalau seorang manajer itu pasti punya banyak uang, pasti banyak punya kenalan. Tapi dia tidak melakukan itu saudaraku, tapi dia datang kepada Tuhan karena tahu Tuhan itu adalah sumber segalanya. Amin. Ketika dia datang dengan rendah hati sama Tuhan, dia nggak datang tuh bilang, aduh prajurit panggil dulu dokter, biar sembuh dulu dia, biar bisa dia kerja. Nggak dibilang seperti itu ya saudaraku ya, tapi dia datang mencari Tuhan saudaraku. Dan saya berharap kita sama-sama di tempat ini datang mencari Tuhan dengan rendah hati. Amin. Amin saudaraku ya. Ini yang dilakukan perwira ini sangat luar biasa. Dan lihat, Tuhan sendiri heran akan iman seorang perwira ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak tahu menahu tentang Tuhan, tidak menyembah Tuhan yang kita kenal itu yang luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin.
Katakan dulu amin. Kuat. Haleluya. Gitu dong, harus antusias. Katanya tadi antusias. Tapi bilang Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya, amin. Gitu dong. Siapa di sini yang lebih tua dari saya? Wah, cuma mami ya. Kami selalu muda sama mami. Semuanya muda-muda, amin. Semua muda-muda. Harus amin. Tadi awal-awalnya kita udah buat ini. Antusias itu bukan antusias, bukan gitu. Antusias harus gitu ya, saudaraku ya. Amin. Jangan kalah sama kami yang dua-dua ini, guys. Haleluya. Dan lihat di sini saudaraku ya, luar biasa Tuhan kita meresponi ketika kita datang dengan rendah hati. Langsung dengan waktu di situ, iya aku akan datang. Nanti aku datang menyembuhkannya. Enggak gitu. Besok ayah datang aku ya, biar kusembuhkan dulu yang di sini. Kan dia di Kapernaum katanya kan. Misalnya di Slibin nih, Tuhan Yesus datang ke Slibin, datanglah manajer yang dari PT. Di sini ada PT apa ya? Karsem. Saya nggak tahu saudaraku ya, saya hanya tahu UNICEF. Haleluya. Jadi misalnya nih, oh dia dengarlah ada manajer di PT Karsem itu, tahu Tuhan Yesus ada di sini nih, ada di sini datang, dia datanglah dengan rendah hati. Dia manajer ini nggak kenal Tuhan ya saudaraku ya. Manajer ini nggak kenal Tuhan, banyak uang, banyak kenalan. Pasti dia seorang manajer dibilang itu udah pasti ada dokter spesialis yang dia kenal, udah banyak uang untuk menyewa dokter mana-mana ya saudaraku ya. Tapi luar biasanya dia datang. Misalnya udah datang di Tuhan Yesus di sini, datang Tuhan Yesus di sini, datanglah dia dari sana. Tuhan Yesus, Tuhan katanya gitu kan. Bertemannya dia nggak tahu ini Tuhan ya kan saudaraku. Tuhan katanya kan, Tuhan hambaku sedang sakit di rumah, dia sangat menderita. Oke, aku akan datang menyembuhkannya. Itulah bahasa kita ya, kita buat bahasa kita. Oke, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi kembali lagi, aduh, aku nggak layak lah Tuhan menerimamu di rumahku, karena dia tahu dia tidak orang yang menyembah Tuhan, tidak orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi punya iman yang luar biasa gitu saudaraku ya. Aduh, nggak layak lah, karena di sini dikatakan saudaraku ya, di ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan di sini juga luar biasa saudaraku yang sepatah kata, kita garis bawahi saudaraku ya. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini, zaman sekarang ini, di akhir zaman ini saudaraku ya, sikit-sikit sakit, oh pergi ke dokter. Sikit-sikit sakit, oh kayak mana ini, kenapa harus kayak gini, kenapa harus sakit, kenapa ini. Tidak punya iman sama sekali, tidak ada. Bukan menghakimi saudaraku, mungkin anak-anak Tuhan zaman sekarang kalau udah sakit, ayolah ke klinik, kawankan aku ke klinik ya, pastikan, udah pastikan kan, nggak ada yang awal-awalnya datang dulu merendahkan hati kepada Tuhan berdoa. Sebenarnya itu yang Tuhan mau dari setiap kita, amin, amin saudaraku. Ketika kita mungkin sakit nih, sakit kepala, datang aja berdoa sama Tuhan. Kita mungkin bukan kita anti dokter ya, bukan kita anti apa tuh namanya, nggak percaya obat-obat, bukan ya. Tapi ketika kita mungkin seorang yang punya iman yang luar biasa seperti perwira ini, ketika mungkin kita sakit kepala atau sakit perut, aduh Tuhan sakit perutku, dengan rendah hati aja sembuhkanlah aku Tuhan. Mungkin kita buat kita seperti sahabat Tuhan, itu sahabat kita, amin. Sahabat kita yang sejati saudaraku, ketika kita dalam kesusahan dia setia menolong, ketika kita dalam masalah dia memberi jalan keluar. Kurang baik apa lagi Tuhan sama kita, amin. Mungkin jalan keluarnya mungkin nggak di depan mata, mungkin ketika ada masalah, oh ini jalan keluar, enggak, ada proses, amin. Dan mari ikuti proses dari Tuhan, amin. Dan luar biasanya di sini saudaraku ya, ketika perwira ini mengatakan, katakan sepatah kata katanya. Betapa percayanya dia bahwasanya satu kata aja Tuhan katakan, hambanya itu sembuh gitu saudaraku. Misalnya manajer tadi ada pembantunya di rumah, datang dia ke sini, ketika dia tahu Tuhan Yesus ada di gereja kita ini, gereja Slibin ini, dia datang, Tuhan sembuhkanlah pembantuku di rumah. Tuhan sembuhkan. Ketika Tuhan katakan sembuh, hambanya itu tadi sembuh, pembantunya itu tadi sembuh, amin saudaraku. Dan seperti itu yang Tuhan mau dari setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Iman seperti itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita, bukan hanya iman yang kaleng-kaleng katanya saudaraku ya. Jangan miliki iman kaleng-kaleng, mau sebagai orang udah dipilih Tuhan kita nih, udah dipanggil, udah dipilih. Masa kita memiliki iman yang kaleng-kaleng, lebih hebat lagi perwira ini dari kita? Malu kita sama perwira ini, amin. Ketika perwira ini orang yang gak tahu tentang Tuhan Yesus, cuman karena dia dengar
Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, dia sumber segalanya lah, bukan cuma menyembuhkan, bukan ini, cuma itu. Sumber segalanya. Ketika dia dengar, dia datang dengan rendah hati. Dan Tuhan langsung merespon. Tuhan Yesus kita yang luar biasa itu langsung datang merespon, saudaraku. Amin. Dan di sini dikatakan juga ayat yang ke-7, Yesus langsung merespon itu tadi. Dan ayat yang ke-8 mengatakan di sini, perwira itu merasa tidak layak. Rendah hati kita sama Tuhan. Aduh, Tuhan gak layak sebenarnya aku, tapi aku perlu engkau, aku berharap padamu, gitu saudaraku. Amin. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan di sini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Amin. Saudaraku, di sini berbicara tentang otoritas, saudaraku ya. Tuhan itu punya otoritas yang luar biasa. Dia sendiri mengutamakan dirinya. Misalnya nih, manajer tadi. Manajer ini punya atasan. Dan manajer ini juga punya bawahan. Ketika manajer ini mengatakan kepada mungkin supervisor kita, kerjakan ini, pasti supervisor itu kerjakan. Amin. Dan begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, sembuh, pasti sembuh. Ini luar biasanya. Boleh kita garis bawahi nanti saudaraku ya. Sepatah kata saja. Sepatah kata saja, kata perwira ini. Sepatah kata saja Tuhan katakan, hamba itu pasti sembuh katanya. Mari kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya setiap perkataan Tuhan, setiap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Mari sama-sama memiliki iman akan perkataan Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak kita masuk akal gitu saudaraku ya. Nggak masuk akal lah, nggak mungkin lagi itu sembuh. Nggak mungkin laginya itu. Mungkin udah lebih baiknya itu apa. Tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Ketika Tuhan sudah mengatakan sembuh, pasti sembuh, amin. Dan saudara di tempat ini memiliki iman. Misalnya nih, seperti saya tadi, dalam ekonomi keuangan saya bilang, Tuhan pulihkan, dan saya imani itu. Dan ketika mungkin saudara tidak mendapatkan jawabannya, saya punya iman seperti ini sekarang saudaraku ya. Udah mau dekat 5 tahun di sini nih, tapi kok masih bukan kurang ya saudaraku, puji Tuhan tetap cukup. Istilahnya belum banyak tabungannya gitu, tapi saya percaya ketika mungkin Tuhan saat ini tidak menjawab doaku, untuk saya gitu saudaraku ya. Ketika Tuhan tidak menjawab doa itu untuk saya, mungkin anak saya akan mendapatkan jawaban doa saya. Dan ketika anak saya juga tidak mendapatkan setiap doa-doa yang saya gumuli sepanjang hidup saya ini, mungkin cucu saya. Itu iman yang saya inginkan sekarang saudaraku ya. Dan saya luar biasa waktu itu, Pastor Johnny mengatakan itu. Dan di situ saya semakin, iya benar. Mungkin waktu itu saya pernah, Tuhan udah kerja kayak gini, udah capek, udah setengah mati, masih kayak gini-gini aja. Pernah saya seperti itu saudaraku ya, jujur di hadapan saudara, saya pernah seperti itu. Setiap gaji yang ini, setiap gaji habis. Gua ke sini, gua ke sana, gua ke sini, habis juga. Tuhan kalau kayak gini terus ya sama aja gitu kan. Waktu itu saya pikir seperti itu, tapi ketika hamba Tuhan Pastor Johnny mengatakan itu kan, mungkin ketika doa saudara belum rasakan, mungkin anak saudara, kata Pastor Johnny. Dan ketika anak saudara juga belum mendapatkan jawaban doa itu, mungkin cucu saudara. Jadi itu yang saya pegang saat ini saudaraku. Saya pegang kuat itu ketika mungkin doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan dari ekonomi keuangan tadi saudaraku. Tapi saya percaya nanti ketika waktu yang telah Tuhan tentukan di hidup saya, semua hidup kita Tuhan yang tentukan, amin. Tuhan yang sudah mengatur. Bahkan Tuhan katakan sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita, sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah mengenal kita. Amin saudaraku. Dan saya imani sekarang ini Tuhan yang telah menentukan hidup saya, dan pasti Tuhan merencanakan yang terbaik. Karena kita tahu setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan di hidup setiap kita, orang-orang yang percaya adalah rancangan kebaikan, amin. Tidak ada satupun mendatangkan kecelakaan, sekalipun kita sebagai manusia biasa, kadang ketika proses itu luar biasa, datangnya merasa Tuhan itu gak adil lah, apalah, Tuhan itu mengujinya luar biasa. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, amin. Ketika saudara dan saya tetap setia, ada mahkota kehidupan seperti pujian tadi saudaraku ya. Amin itu saudaraku. Amin saudaraku ya. Dan yang keempat, saya mau bagi saudara di tempat ini yang kembali tadi ayat yang
8 ya saudaraku, yang sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Percaya pada perkataan Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Percaya pada perkataan Tuhan. Setiap apa yang keluar dari perkataan Tuhan, semuanya itu akan jadi. Amin. Saudara tahu semuanya pada mulanya dulu semuanya adalah dari firman saudaraku. Ketika Tuhan berkata, Tuhan nih berkata nih, jadilah terang. Jadi terang itu kan, saudaraku, benar gak? Benar apa benar? Haleluya, semuanya agak luar biasa ya saudaraku ya. Yang kerja malam mungkin agak loyo-loyo sedikit, saya maklumi. Yang Tuhan katakan, jadilah terang, jadi. Semuanya bermula dari perkataan Tuhan. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, amin. Dan mari sama-sama kita belajar sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan dan sungguh-sungguh percaya pada perkataan Tuhan, amin. Haleluya. Dan di sini ketika seorang perwira ini datang dengan rendah hati dan percaya kebenaran firman Tuhan tadi, saudara yang dikatakannya, sepatah kata saja Tuhan katakan, hamba-Ku akan sembuh. Sepatah kata saja. Dan di sini katakan, ketika perwira itu mengatakan seperti itu, Tuhan heran. Amin, saudaraku. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jangan ya saudaraku, saya di sini sangat tertegur saudaraku, sebagai kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih tadi. Tuhan tidak dapati iman yang seperti perwira. Malu kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudaraku ya. Sama-sama kita belajar, mungkin susah ya saudaraku ya, dimana mungkin kita pulang kerja dan penat, harus peduli lagi kayak firman Tuhan katakan tadi, harus peduli lagi dengan orang yang sakit di sebelah kita. Udah capek nih kerja nih, udah 12 jam berdiri, harus peduli lagi. Tapi Tuhan mau itu dari kita, amin. Amin saudaraku. Dan mari kita sama-sama belajar di tempat ini. Cuma Slibin saya ajak, dan saya juga ya saudaraku ya tertegur. Mari kita buat Tuhan kita heran, amin. Katakan dulu samping kiri kanan, ayo kita buat Tuhan kita heran dengan iman kita. Amin saudaraku ya. Harus kita buat Tuhan kita heran. Kalau kita bilang percaya kita kebenaran firman Tuhan, ketika kita sakit, aku pasti sembuh, Tuhan buat. Pasti sembuh saudaraku, tapi dengan iman. Jangan pasti sembuhnya itu belilah obat itu. Jangan anti dokter juga, enggak anti dokter juga ya saudaraku. Kita juga perlu dokter, kita juga perlu obat. Tapi alangkah baiknya kita percaya dulu sama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ketika nanti kita percaya sama Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu menimbulkan kebaikan di hidup kita, mendatangkan kebaikan ya saudaraku. Tuhan sendiri heran loh. Luar biasa Tuhan kita tadi, ketika kita datang dengan rendah hati, Tuhan langsung merespon. Kurang apa lagi Tuhan kita kan. Dan ketika kita memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan, Tuhan heran dengan kita. Apalagi ya kan, hebat luar biasa Tuhan kita. Amin. Siapa yang semakin jatuh cinta sama Tuhan hari-hari ini? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan lihat lambaikan tangan saudara ya. Tuhan lihat itu saudaraku, jangan main-main di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan tapi di sini saya kembali juga tertegur, dan sama-sama mungkin kita tertegur di ayat yang 11 sampai 2 ya saudaraku ya. Di sini dikatakan, saya sangat tertegur dan takut ini saudaraku, sedikit takut, bukan karena takut Tuhan ya, tapi takut ketika nanti pada akhirnya kita yang sudah dipilih tadi, kita yang percaya Tuhan tadi, yang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah mengakui kebaikan Tuhan, tetapi malah nanti kita yang di belakang. Dikatakan di ayat 11 di sini saudaraku, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan hamba, dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, saya sangat tertegur di sini. Jangan kita yang luar biasa saat ini, wah, haleluya, haleluya. Nanti kita yang di belakang. Aduh, saya sangat takut saudara. Jujur di hadapan saudara waktu itu saya bukan takut akunya saudaraku ya, gimana yang saya lihat banyak anak-anak Tuhan sekarang ini mundur saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan saudara ini yang
yang merasa, oh sudah luar biasa, aku udah melakukan pelayanan, aku udah ini. Malah kita yang di belakang. Jangan seperti itu ya saudara. Mari tetap maju, amin. Haleluya. Di sini saudara nanti boleh baca di rumah Matius 20 ayat 16, di situ dikatakan orang yang terdahulu akan terbelakang, yang terbelakang akan terdepan, saudaraku ya. Saya dulu pertamanya dengar firman ini, Tuhan jangan sampai gitu. Setelah saya tengok orang-orang yang luar biasa, takutnya dia yang jatuh. Saudara boleh lihat sekarang ini saudaraku ya, di YouTube boleh saudara tonton, saudaraku, banyak pertobatan terjadi. Jangan nanti mereka yang udah di depan kita di belakang, oh sedihnya luar biasa. Iya benar gak saudaraku? Kalau bayangkan kita yang udah di depan dulu, yang belum mengenal Tuhan malah di depan untuk kemudian sakit itu saudaraku ya. Saya di sini sangat tertegur dan saya harap semuanya kita tertegur dan semakin maju lagi dalam Tuhan, amin. Ketika dikatakan saudara boleh tengok YouTube sekarang ya saudaraku ya, banyak pertobatan di Thailand, beribu-ribu bertobat, beribu-ribu menyerahkan diri dibaptis. Saudaraku boleh nanti tonton saudara, dan banyak juga di Indonesia. Di Indonesia termasuk negeri kita tercinta ya saudaraku. Dengan doa-doa kita dari sini, Tuhan jawab saudaraku, banyak pertobatan terjadi. Saudara boleh lihat nanti. Sekalipun saya agak ini yang mendengarkan katanya kayak gini, murtadin katanya kayak gitu. Minta maaf ya saudaraku ya. Saya merasa agak risih mendengar kata murtadin itu, seolah-olah yang saya pikir mereka malah masuk ke tempat yang tidak benar, sementara masuk ke tempat yang benar kan saudaraku ya. Haleluya. Waktu sudah menunjukkan saudaraku ya. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar, amin. Dan yang kelima langsung saja saudaraku ya. Dan yang kelima saya mau ngajak saudara memilih percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya 5 hal yang saya berikan tadi sama-sama kita belajar, amin. Sama-sama kita melakukan dalam kehidupan kita, sama-sama kita belajar saudaraku. Mungkin sulit, tetapi taatlah. Ketika kita taat, Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Demikian mungkin kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, singkat, tapi saya percaya semuanya tertegur, semuanya kita diberkati, amin. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya undang para hamba Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang yakin akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama